Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik, siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, saya Eli Tarliani masih bisa bertemu lagi dengan kalian semua dalam pembelajaran IPS kelas 9 pada semester 1 ini. Adik-adik, pertemuan pembelajaran kita kali ini masih mengenai globalisasi. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas mengenai dampak positif dan negatif dari globalisasi, dan pada pertemuan pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai upaya untuk menghadapi globalisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu setelahnya kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa atau kalian mampu mendeskripsikan upaya-upaya menghadapi globalisasi dengan benar. Mari kita mulai pembahasan materi mengenai upaya menghadapi globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi adalah suatu tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara kita harus memiliki kemampuan untuk menempatkan diri sebagai bangsa yang memiliki hak menjadi subjek globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menghadapi globalisasi agar negara kita tidak terus merasa tergantung pada negara lain. Upaya menghadapi globalisasi bisa dilakukan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adik, mari kita mulai membahas dari bagaimana upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya membuat masyarakat harus selektif dalam memilih budaya dari luar. Hal ini bisa dilakukan dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan luar yang sesuai dengan budaya lokal atau budaya setempat. Maka kita harus mengangkat budaya lokal agar tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi dari luar. Upaya yang bisa dilakukan misalnya dengan mengadakan lomba antar budaya, pameran budaya, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Upaya menghadapi globalisasi IPTEK diantaranya yaitu dengan menyaring atau memilih informasi yang diterima. Selain itu juga diperlukan pengawasan dari berbagai pihak agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan efek negatif atau hanya sebagai hoaks. Kita juga sebagai masyarakat perlu mengikuti perkembangan IPTEK agar tidak tertinggal dengan negara lain. Adik-adik, selanjutnya yang ketiga yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Negara di dunia terbagi menjadi dua blok atau dua grup dalam menyikapi globalisasi ekonomi, yaitu ada blok yang mendukung globalisasi dan ada juga blok yang menolak globalisasi, misalnya penyelenggaraan perdagangan bebas. Upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi globalisasi ekonomi ialah menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kemampuan tinggi, yang mendorong pengusaha lokal, dan yang mendorong munculnya produk-produk kreatif. Berikutnya, yang keempat, upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi atau proses penyampaian pesan yang berkembang di era globalisasi memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Meskipun begitu, perlu adanya upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Misalnya, memilih dan memakai alat komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga bisa dengan memanfaatkan alat komunikasi dan tidak menyalahgunakannya. Kelima,
dari bagaimana upaya menghadapi globalisasi, yaitu dalam menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Alat transportasi yang ada di zaman atau di era modern sangat membantu dalam mobilitas manusia yang cepat. Upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi globalisasi transportasi, misalnya dengan tidak menggunakan alat transportasi secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, menggunakan alat transportasi lokal serta memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan waktu dan jarak. Adik-adikku, siswa-siswi kelas 9, pertemuan pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana upaya untuk menghadapi globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Saya cukupkan dulu sampai sini dan saya ingin kalian coba kerjakan soal latihan yang saya berikan. Yang pertama, jelaskan upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang kedua, jelaskan upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek. Dan yang ketiga, jelaskan upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita di lain waktu bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 9 dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.